Muhammad happy kok tidak bilang happy kok selalu ya. Oke, sebelum dimulai mulai perkenalkan namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Happy Mokti Ambillah dari Kota Kuningan, Jawa Barat. Usia saya lagi sambung dalam pendidikan universitas, jadi masih berusia 20 tahun. Hari ini mau tema apa? Saya insya Allah akan membawa tema peran pemuda muslim dalam membangun bangsa. Pada kali ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya, yang saya hormati seluruh peserta yang berbahagia dan hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Amma ba'd. Time continue to speed without stopping. Generation continue to change from era to era. Technology is advancing. Building our digital. More and more people are smart, but there's more moral. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kuasanya kita dapat hadir di hari yang cerah dan indah ini dalam keadaan yang sempurna dan sehat walafiat. Salawat dan salam henti-hentinya untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi junjungan alam, Nabi suri tauladan yang baik. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini berkenan saya waktu untuk menyampaikan pidato singkat saya dengan tema peran pemuda muslim dalam membangun bangsa. Peran pemuda muslim dalam membangun bangsa. Menjadi generasi muda yang menganut agama Islam masa kini, pemuda muslim harus mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan memiliki keterampilan untuk membangun masyarakat sekaligus menghadapi globalisasi dengan bijak. Sebagai seorang muslim, kita bisa melihat kisah-kisah pemuda dalam Al-Quran, seperti Ashabul Kahfi menjadi simbol pemuda yang teguh dalam keimanan, serta bisa kita jadikan panutan sebagai contoh dalam menjalankan tugas sebagai pemuda muslim dalam membangun bangsa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami menceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ini menjadi dalil penting yang menyebutkan kisah pemuda beriman Ashabul Kahfi yang menjadi simbol pemuda yang teguh dan berjuang untuk kebenaran. Mereka mengajarkan bahwa mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prioritas utama. Bahwa mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prioritas utama, dan bahwa iman sejati adalah perjuangan yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi hal penting tentang pentingnya menjaga keimanan di tengah tekanan sosial dan lingkungan yang tidak mendukung. Hadirin yang saya hormati, dalam surat Al-Fatih ayat 11 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ada beberapa nilai pertama yang Ashabul Kahfi yang dapat kita contoh dalam membangun bangsa. Yang pertama, keteguhan iman dan akidah. Yang kedua, menjaga lingkungan yang baik.
Yang ketiga, kejujuran dan istiqomah. Yang keempat, fokus pada substansi. Yang pertama, ketemuan iman dan akidah. Ashabul kahfi rela meninggalkan kenyamanan duniawi demi menjaga akidah mereka dari ajaran penyembahan selain Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki iman dan akidah yang kuat, karena iman dan akidah adalah dasar fondasi bagi seorang muslim untuk membawa bangsa lebih maju dan sejahtera. Yang kedua, menjaga lingkungan yang baik. Kisah ini mengajarkan untuk menjauhi lingkungan yang mengancam keimanan. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga lingkungan dari penyimpangan nilai-nilai Islam dan menjaga hubungan kita dengan semua masyarakat. Yang ketiga, kejujuran dan istiqomah. Ashabul kahfi tetap jujur mengakui keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun harus menghadapi ancaman hukuman. Ini menunjukkan sikap konsisten atau istiqomah dalam keyakinan mereka yang harus kita jadikan rujukan untuk menjalankan tugas sebagai pemuda muslim. Yang keempat, fokus pada substansi. Ashabul kahfi mengajarkan untuk tidak terjerumus dalam perkembangan yang sia-sia, melainkan fokus pada hal-hal yang lebih substansial dan mendasar, yaitu keimanan dan kebenaran. Hadirin yang saya hormati, ada peribahasa yang mengatakan syababul yaum bikamikor, pemuda yang ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai seorang pemuda harus bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu di dalam Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya seorang pemuda adalah kader pemimpin umat yang akan menjadi teladan terbaik di masa yang akan datang. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan pondok pesantren Modern Darussalam Bogor mengatakan, ketika seorang pemuda hanya lulus S1, S2, S3, jadi profesor, kemudian punya kedudukan tinggi, usaha naik haji dan lain-lain, itu semua murah. Semua itu murah, tidak ada harganya bagi orang lain. Yang terpenting kewajiban seorang pemuda adalah menjadi penggiring bagi semua masyarakat. Kami tidak mengatakan menjadi profesor itu jelek, tidak, melainkan menurut Al-Quranul Karim menjadi penggiring adalah prioritas utama bagi seorang pemuda. Menjadi penggiring adalah prioritas utama bagi seorang pemuda, khususnya pemuda di masa kini. Dalam surat Al-Tawbah ayat 122 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-mu'minuna yaghfiru kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Ayat ini bisa kita garis bawahi, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun, dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka menjaga dirinya. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa moto hidup untuk pembentukan pribadi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berwadah sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Yang pertama, berbudi tinggi. Berbudi tinggi merupakan landasan paling utama yang ditanamkan pada jiwa seorang santri untuk menjadi seorang yang lebih kuat dalam menghadapi semua masalah. Yang kedua, berbadan sehat, al-aqlus salim bil jismi salim. Seorang pemuda harus memiliki badan yang sehat. Kenapa? Karena akal yang sehat itu tergantung pada badan yang sehat. Yang ketiga, berpengetahuan luas. Kiai sering berpesan bahwasanya pengetahuan itu luas, tidak terbatas, melainkan tidak boleh terlepas dari berbudi tinggi, sehingga seseorang itu tahu untuk apa ia belajar dan tahu untuk apa ia menambah ilmu. Yang keempat, berpikiran bebas. Berpikiran bebas bukanlah bebas sebebas-bebasnya atau liberal, tidak. Melainkan kebebasan di sini itu tidak menghilangkan prinsip-prinsip, terutama prinsip sebagai seorang muslim dan mukmin. Hadirin
hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri pidato ini ada sebuah maf'ulat yang berjudul Al-Kasyafah. Semoga bisa dijadikan motivasi bagi para pemuda-pemuda di masa ini, khususnya bagi para hadirin yang ada di sini. Al-Kasyafah, kepramukaan. Al-Kasyaf, aku adalah seorang pandu pramuka. Min wajibil islam, kewajibanku untuk menolong sesama. As'ala bikulli juri, aku berjuang sekuat tenagaku li khidmatil ibad, untuk melayani sesama. Aku ahli, aku melayani semua saudaraku bila intidhari mubli, tanpa mengharapkan tanda jasa. Fa'ihmatul Allah, maka melayani tanah air min wajibil insan, adalah kewajiban bagi semua orang. Al-Fatal Kasyaf min wajibil isaf, ashabi kulli juhdi li khidmatil ibad, kulla amin bila intidhari muhli, baqibatul awani min wajibil ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Gubernur datang berusukan bahwa wajib simpan di hanya itu yang dapat saya sampaikan karena saya pun telah lelah berdiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dilakukan Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kamunya harus ngobrol ya, Pak? Iya. Motivasi itu apa ya sih? Motivasi dari dulu saya punya motivasi atau hidup untuk pribadi saya sendiri, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna atau yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kenapa saya memakai motivasi ini? Karena kebanyakan di zaman sekarang itu seseorang itu lebih mengejar jabatan dan lain sebagainya, sehingga tidak tahu untuk apa ia jabatannya itu tidak berguna bagi orang lain. Jadi intinya motivasi saya itu orang yang berguna bagi masyarakat, berarti dia adalah orang yang paling mulia. Maaf kalau saya itu bagaimana caranya dia supaya menjadi berguna buat orang lain? Itu hal mudah ya, ketika kita sangat bisa menyenangkan, membantu orang lain ketika orang yang membutuhkan dan sebagainya, ya kita sekiranya bisa membantu dengan hal sekecil apapun, maka insya Allah itu termasuk orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi tidak hanya seseorang itu bermanfaat hanya orang lain, tapi untuk dirinya sendiri itu pribadi juga harus bermanfaat. Jadi kembali lagi, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kembali lagi kepada dirinya masing-masing lagi begitu. Jadi berbagi diri masing-masing, maka membantu orang lain itu insya Allah akan bermanfaat. Terima kasih. Jadi kesimpulannya berbagi kita diri kita sendiri. Ya betul. Kita bisa berbagi orang lain. Ya. Jadi berada di situ itu ya. Khususnya kalau kita ya yang fokus orang lain, kita sendiri kan juga fokus kita sendiri itu berbaikan. Kalau bagus baru orang lain. Ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Bagus sekali. Pesan dan kesan saya ya, karena saya orang jauh ya, saya dari Kuningan, kemudian saya berperjalanan jauh juga, jadi ini sangat berkesan. Jadi untuk meningkatkan generasi muda sekarang, khususnya untuk generasi selanjutnya itu sangat bermanfaat. Musyawarah ini ya, entah itu dari pidato dan sebagainya, itu sangat bermanfaat. Dan pesannya ya, semoga kedepannya lebih banyak lagi generasi muda yang ikut serta mengikuti acara seperti ini. Jadi untuk mencetus generasi bangsa selanjutnya begitu. Ya. Oke, seandainya yang seandainya saja kan kita hanya berdoa berusaha langsung di Allah. Kalau seandainya siapapun yang menjadi finalis menjadi pemenang, apa yang ke depan yang akan direncanakan buat untuk diri sendiri
dan keluarga dan untuk orang lain, apa rencana untuk bisa lebih maju, lebih sukses? Jika menjadi turunan, karena di turunan itu kan tidak berbicara begitu. Oh, berarti buat saya itu. Kalau Begini, jadi untuk mensukseskan atau untuk merubah diri seseorang itu kan memang satu saya, kecuali dalam dirinya ada ingin merasa perubahan. Jadi intinya sebagai manusia atau sebagai kita semua itu, intinya itu ya apa namanya itu harus yang namanya itu mengingatkan orang lain. Jadi ketika kita mengingatkan atau nasrul ilmi, membagi ilmu, menyebarkan ilmu, mengajarkan dan sebagainya, nah itu mungkin sangat penting. Terutama misalnya saya punya ilmu kecil-kecilan atau misalnya bisa membaca Quran atau bisa mengajar dan lain sebagainya, itu kita harus yang namanya itu mengamalkan. Karena kan ilmu kalau misalnya kita pendam terus, maka tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus yang namanya itu tidak boleh pelit terhadap ilmu, harus membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, satu hal lagi, bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana caranya? Mengamalkan. Kalau kita mengamalkan itu kan berarti kita harus berusaha bagaimana caranya Mengamalkan ilmu. Ya. Begini, sekarang kan lagi masanya itu medsos ya, atau dunia digital. Banyak orang-orang sekarang ya kecil udah punya HP dan sebagainya. Jadi ketika ingin mengamalkan ilmu itu gampang saja. Seseorang itu bisa menggunakan alat tersebut dengan bermanfaat ketika dia itu menggunakan alat tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita misalnya ingin berbagi ilmu di kalangan masyarakat, ketika kita mampu misalnya untuk mengajar, ya sudah cukup menggunakan aplikasi. Untuk apa? Yaitu menambah ilmu atau mengajarkan ilmu. Dengan kita buat video dan sebagainya, kita upload ke media sosial, kemudian orang lain melihat, maka ilmu kita juga secara tidak langsung akan tersampaikan dan orang lain itu akan melihat, oh berarti ini yang diajarkan, oh tadi begini gitu. Jadi intinya kita menggunakan alat media sosial itu dengan sebaik-baiknya untuk di zaman sekarang. Oh, ini bagus banget ya, maksudnya dari kesimpulannya kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat buat sendiri dan buat masyarakat, dan juga proses pembelajaran. Jadi kita juga di dunia akhirat kita sama-sama belajar dan sama-sama mengalami yang namanya dunia ini melalui Allah, dunia akhirat kita juga prioritas berjalan bersamaan. Jadi istilahnya rezeki itu harus kita cari. Segala dulu. Jadi harus ada usaha. Kalau karena ada pertanyaan mungkin yang paling penting. Siapa yang menanya? Berarti dia bukan tapi dia harus juga mencari dengan cara yang benar, menggunakan teknologi, alat-alat yang sudah disediakan sama Allah, yang sudah disediakan untuk menjadi sukses. Dia menggunakan baik-baik dan juga bersyukur. Oke, nama siapa? Nama saya Muhammad Happy. Muhammad Happy berapa? Umur saya 20 tahun. Mari kita bertanya buat Muhammad Happy. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.